kita sedang menuju ke arah kehancuran bumi. Apa yang dapat kita pelajari dari astronomi dan pandangan ilmiah tentang kiamat? Apakah ada kaitannya dengan perkembangan teknologi dan eksplorasi luar angkasa? Temukan jawabannya dalam video ini yang akan membahas potensi kiamat dan implikasinya terhadap masa depan umat. Prediksi punah. Hari ini, kita memiliki topik yang luar biasa untuk dibahas. Kita akan menjelajahi prediksi NASA tentang tabrakan meteor dengan bumi pada tahun 2024. Tapi sebelumnya, mari kita mulai dengan pengenalan singkat tentang NASA dan keahlian mereka dalam eksplorasi luar angkasa. NASA, atau yang kita kenal sebagai Administrasi Penerbangan dan Antariksa Nasional, adalah lembaga luar angkasa terkenal yang berada di garis depan penelitian dan eksplorasi ilmiah. Mereka telah berperan dalam memajukan pemahaman kita tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Mulai dari mempelajari galaksi jauh hingga memantau objek dekat bumi, karya NASA telah sangat berkontribusi pada pengetahuan kita tentang kosmos. Selama berabad-abad, manusia telah tertarik dengan astrologi dan prediksi tentang masa depan. Beberapa peramal terkenal bahkan telah membuat prediksi tentang bencana alam yang akan datang, termasuk tabrakan meteor dengan bumi. Meskipun belum ada bukti ilmiah yang menguatkan prediksi-prediksi ini, banyak yang masih percaya bahwa peramal-peramal ini memiliki wawasan khusus dan dapat memprediksi kejadian-kejadian besar di masa depan. Prediksi tentang tabrakan meteor dengan bumi pada tahun 2024 telah menimbulkan spekulasi dan kontroversi di kalangan masyarakat. Beberapa prediksi mengklaim bahwa tabrakan ini akan menyebabkan kehancuran global, sementara yang lain berpendapat bahwa kita memiliki teknologi dan sumber daya yang cukup untuk menghindari dampak yang signifikan. Tentu saja kita tidak dapat memastikan dengan pasti apa yang akan terjadi, tetapi penting bagi kita untuk tetap waspada dan mempersiapkan diri dengan baik. Selain itu, ada juga prediksi yang menyebutkan bahwa tabrakan meteor dengan bumi pada tahun 2024 dapat membawa konsekuensi yang tak terduga. Beberapa ahli bahkan berpendapat bahwa penabrakan ini dapat mengubah iklim global dan mengakibatkan perubahan dramatis dalam ekosistem bumi. Meskipun prediksi-prediksi ini masih spekulatif, kita tidak boleh mengabaikan potensi dampak besar yang dapat terjadi akibat tabrakan meteor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertatap muka kembali ya bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Sebelumnya, seperti biasa, izinkan kami untuk menyapa para sedulur semuanya dimanapun saja Anda berada. Semoga para sedulur semua pada kesempatan kali ini ya berada di dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ya. Juga segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diluaskan rezekinya dan selalu berada dalam bimbingan dan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya, kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini akan mempersembahkan sebuah konten yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, kami ya mendapat informasi ya dari sebuah media ya, yang judulnya itu ya, NASA ya, memprediksi bahwa pada tahun 2024 ini ya, akan terjadi tabrakan meteor begitu. Ya, artinya tabrakan meteor ini meteor yang besar ya. Maka dengan demikian kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini ya, ingin mengungkap ya, misteri ini ya. Nah, itu prediksi NASA itu bagaimana ya.
tentunya kita melihatnya dari sudut pandang goib dengan cara mediumisasi ya, seperti biasa. Nah, seperti itu. Namun perlu kami ingatkan kembali ya, jangan dipercaya 100% ya. Ya, kita jadikan saja ini adalah suatu gambaran ya, bagi kita semua, sehingga kita dapat mengambil hikmah di dalamnya, bahkan meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kebenaran yang mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dengan demikian ya, insya Allah kami akan mencoba ya melihat dari sudut pandang goib ya. Prediksi NASA itu ya pada tahun 2024 ini begitu kan akan terjadi benturan atau tabrakan ya, meteor besar itu begitu ya, sehingga akan mengalami banyak perubahan ya. Seperti itu prosesnya ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini ya, kami akan menarik ya goib yang mengetahui tentang fenomena itu ya, mungkin ya disebut dukhon mungkin begitu ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung saja kita sama-sama menyimaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa tidak masih pada dapat ini dengan jarak radius 100 km tidak dapat tembus dan tidak dapat terdeteksi api dan penyusup atau penyerang secara efektif. Seluruh mereka tidak ada mengusik apabila ikut campur dalam menyelesaikan secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bantu saya untuk menarik makhluk yang mengetahui tentang dukhon dan yang sudah diizinkan oleh saya minta ya Allah, saya minta cerita Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan golongan apa ini saya bicara? Saya dari golongan C. Punya nama? Ya, Siapa namanya? nama saya Hasan. Hasan, Eyang Hasan. Siapa yang memuslimkan Eyang? Saya sudah lama muslim, sejak dari dulu. Gitu. Namun disempurnakan oleh beliau. Iya. Ini mohon maaf, Eyang sadar dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad.
Mohon maaf Eyang, tadi Eyang lagi di mana ya? Saya berada di atas. Sedang tugas Eyang. Ya, saya bertugas menjaga kestabilan di atas antara bumi dan langit Begitu. untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Ya, ini mohon maaf kalau Eyang ditarik ke sini. Ini ada yang ingin ditanyakan Eyang. Itu NASA memprediksi di tahun 2024 ini akan terjadi tabrakan meteor dengan bumi. Apakah itu benar Eyang? Tolong jelaskan. Ya, bencana dahsyat itu suatu saat akan terjadi. Memang benar adanya. Karena hal itu pun sudah diceritakan oleh firman-Nya. Kita sebagai Muslim tentunya tahu di dalam Al-Quran itu, coba lihat, ada surah Ad-Dukhan. Ya, Dukhan, asap tebal yang akan menyelimuti dunia ini. Yang merupakan awal nantinya dari peradaban baru. Dan merupakan awal dari tanda kehancuran yang besar. Sekaligus tanda akan datangnya seorang pemimpin akhir zaman. Kabut itu sangat tebal sekali, sehingga bumi ini diselimuti. Semua akan mengalami kehancuran di mana-mana. Keadaannya akan sangat gelap sekali. Karena matahari tertutup saat itu. Benda raksasa yang datang dari angkasa, yang hampir menyerupai bumi saat itu datang. Sehingga terjadilah benturan yang amat sangat mengeluarkan kabut tebal, menyelimuti semuanya. Bumi itu akan berguncang dahsyat, sehingga gerbang-gerbang dimensi pun ikut bergetar. Bahkan gerbang dimensi itu akan terbuka
terbuka dengan sendirinya karena kekuatan dahsyat dari asap tebal itu. Sehingga nanti manusia dapat dengan mudah berhubungan dengan dimensi yang lain. Karena dahsyatnya kabut itu. Dan itu adalah peringatan yang besar yang Allah datangkan bagi umat manusia yang sudah melampaui batas. Setelah itu terjadilah peradaban dan peristiwa dan kejadian-kejadian yang baru pun akan dimulai. Hanya orang-orang tertentu yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian luar biasa akan terjadi saat itu. Bagi yang diselamatkan oleh Allah, karena keimanannya kepada Allah, seolah-olah hal itu tidak ada dampaknya, hanya batu-batu kecil saja bagi mereka. Tapi bagi yang lainnya, hampir sebagian besar dimusnahkan. Tapi sebagian juga Allah selamatkan, walaupun dia tidak beriman. Namun pada saat itu terjadi perbedaan. Jika yang diselamatkan itu adalah orang beriman, sekalipun asap tebal itu meluluh lantakan semua, karena dahsyatnya, tapi jasadnya bagi orang-orang beriman itu tidak terjadi apa-apa, masih dalam keutuhan utuh, dalam keadaan utuh. Tapi bagi yang tidak beriman kemudian diselamatkan. Jasadnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang sangat buruk sekali. Seperti terbakar seluruh tubuhnya karena panasnya kabut tebal itu.
Maka pada saat itu kita akan dapat membedakan mana muslim sejati, mana yang munafik. Dapat terlihat jelas. Karena pada saat itu hanya dua pilihan. Apakah kita berada di jalan yang lurus, di jalan yang Allah tetapkan, atau sebaliknya. Hanya ada dua pilihan dan terlihat jelas. Pembeda itu adalah untuk memisahkan antara yang hak dan yang batil. Karena waktunya sudah tiba. Sudah tiba tanda-tandanya yang besar itu terjadi. Makanya saat itu manusia dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas. Begitulah secara singkatnya seperti itu. Saya pun diberi izin untuk menceritakan hal ini. Andai saja tidak ada izin, mungkin saya tidak akan berani untuk mengungkapkan semua ini. Mohon maaf Eyang, apakah kejadian itu nanti akan terjadi di tahun ini ya?